Assalamualaikum. Halo Bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, kali ini saya ingin review ulang paket eh, box X10 series X10. Jadi saya ada eksperimen juga pakai adaptor 16 volt, ini 12 volt. Jadi ini kita puter ya, dicoba kita puter. Nih, dia bisa sampai 16,1 volt ya. Yang sebelah kanan kita puter ini sampai 12 volt. Ini artinya seperti itu. Kita akan uji yang 16 volt dulu. Nah, ini kita punya dua selang. Jadi satu pakai selang PU 8 kali 5 mili dan ini pakai selang kompresor 14 kali 8,5 mili ya. Seperti apa perbedaannya nanti kita akan lihat. Ini kita akan posisikan di normal dulu sekitar 12 volt ya, 11, sekian. Nah, sekarang ini masih di posisi selang yang PU 8 kali 5 mili sepanjang 100 meter ya, pakai warna oranye. Ini kita testing, kebetulan stoknya ada warna oranye. Ini kita hubungkan juga di flow meter dan juga pressure. Jadi sekarang tekanannya pada posisi tekanan cut off 80 PSI ya. Agak sini biar kelihatan ya. Dan di ujung sini juga ada sama ya. Kelihatan gede. Di ujung bagian semprotan itu ada tekanannya. Dan nozzle yang kita pakai yang pertama adalah nozzle bunga 8 titik. Oke, kita sudah terhubung nih sebenarnya kita. Kita tinggal buka ininya aja seperti apa. Nah, itu semprotannya ini pakai nozzle bunga 8 titik ya. Kita lihat tekanannya di sini. Ternyata hanya 20. Ya. 20 di sini ada 70. Jadi di bagian awal selang ini sudah mencapai 70 tapi keredus ke selang meter, jadi tekanannya jadi cuma 20. Ini kalau pakai nozzle bunga. Seperti itu semprotannya nozzle bunga ya. Kita akan coba ganti dengan nozzle yang lain. Ini kalau kita tutup. Nah, ini posisi di 11 volt. Coba saya naikin ya, ntar sebentar. Kita naikin di 16 volt maksimum. Nah, kita buka lagi. Suaranya jauh lebih kencang di sini, angka 16 volt. Ternyata di sini nggak terlalu naik ya, malah di 60. Di sininya juga nggak naik. Jadi menaikkan voltase tidak serta merta di menaikkan tekanan ya. Ini saya putar ya pelan-pelan. Tapi tekanannya malah nggak naik. Ada di ini sekarang ada di 12 volt. Tekanannya tetap di 65. Di ujung juga. Jadi menaikkan tegangan itu tidak serta merta menaikkan voltase, tidak serta merta menaikkan pressure ya. Hanya suaranya kencang, putarannya kencang, tapi ya hasilnya tetap. Nah, tetap ya. Kita udah naikin tadi di 16 volt. Nah, sekarang saya mau ganti nozzle. Nah, sekarang ini pakai nozzle yang fleksi yang 1 titik. Nah, fleksi 1 titik ini lubangnya sangat lembut ya. Dia hanya perlu tekanan air sedikit. Kita lihat ya, kita nyalain seperti apa. Dan dia lembut banget, semprotannya tuh seperti kabut, lembut banget. Tapi akibatnya dia seperti ini nih. Karena apa flow-nya jadi kurang kecil, kita kecilin. Nah, dia sampai di paling kecil 5 volt. Nah, lihat tekanannya. Dia sudah mencapai 80 ya. 80 cut off, dan di ujung sini tekanannya pun mencapai 80. Jadi kalau misalnya flow airnya sedikit, jadi tekanannya nggak banyak turun ya, tapi kalau di ujung itu flow-nya banyak, ini kita lihat nih, sampai nggak terukur 0,1 LPM, 0,1 aja, 0,1 liter per menit. Jadi kecil banget. Nozzle ini sangat kecil. Kita akan coba ganti nozzle lain. Tapi nozzle ini sangat lembut ya. Oke, sekarang ini nozzle yang 1 titik bulat, 1 titik bulat. Seperti apa sih bentuknya? Jadi kita coba aja nih, kita posisikan di 12 volt aja ya. Standar. Nah, itu semprotannya seperti itu. Agak kurang ya. Seperti itulah kalau bayangannya. Cukup bagus. Nah, kita lihat tekanannya. Ada di 80. Berarti ini kebutuhan airnya dikit.
Di sini pun di 60, turunnya di gitu. Kita lihat ya. 0,3 kebutuhan airnya. 0,3. Ini setiap nozzle itu kebutuhan airnya berbeda. Seperti itu. Ini voltasenya di 11,5, itu standar kalau pakai aki. Nah, kita akan coba nozzle yang lain. Oke, ini sekarang pakai nozzle 1 titik kipas. Jadi di nozzle ujungnya kipas ini kita lihat ya. Semprotannya. Kipas. Cahayanya udah agak, mataharinya ada redup ini, agak susah dapat. Kipas ini bagus. Semprotannya, tekanannya kita lihat di ujung. Agak turun di 30 tekanannya. Jadi ini nozzle kipas butuh airnya cukup banyak. Kita lihat ya di sininya. Dia butuh airnya 0,6. Tekanannya di 70. Ini seperti itu. Ini di posisi 11 ya. Kita naikkan pun sampai 16 pun dia tekanan airnya nggak banyak berubah, 0,5 malah turun. Ya kan? Ketika di 16 turun. Nah, ketika di 14 ini udah. Ini 14 nih, 0,6 ya. Tapi tidak naik sepertinya, kenceng doang. Nah, seperti itu. Nggak terlalu naik. Jadi 11 volt itu sudah sebenarnya udah cukup. Nah, seperti itu tekanannya kalau kipas. Oke, kita ganti nozzle yang lain. Itu lagi kali ya. Ini nggak usah kali mungkin. Oke, sekarang ini PLD 5 3 titik pendek. Jadi kita akan coba di 12 volt ya. Kita akan lihat semprotannya. Jelas semprotannya sangat bagus ya, lebih tebal kalau dengan PLD 5 ini. Nah, ini kita lihat ya tekanannya di sini. Cukup bagus, tetap di 30. Nah, di sini ya 0,59, 0,6, berarti dia setara dengan nozzle kipas ya. Nah, di tekanannya di sini bagus juga di 80. Berarti nozzle itu padat tapi tekanannya nggak banyak turun, airnya nggak terlalu banyak ya. Rekomen nozzle ini. Mana lagi yang kita uji ya? Udah, ini udah ya. Sih kayaknya mungkin udah kita coba. Nah, ini kan sekarang tadi kita coba pakai selang ya 8 mili ya. Sekarang nanti akan kita coba dengan selang kompresor. Perbedaannya seperti apa? Nanti kita simak lagi, kita ganti dulu selangnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ini kita hubungkan pakai selang kompresor sepanjang 100 meter ya. Seperti apa efeknya, perbedaannya dengan selang PU 8 mili ya. Kita akan lihat semprotan dan pengukuran data teknisnya. Ini ya sementara nggak dicatat ya. Ingat-ingat aja nanti dilihat videonya. Nggak ada datasheetnya. Kita akan buka ini dengan nozzle PLD 5, 3 nozzle 3 titik. Nah, tuh seperti itu. Lebih tebal kelihatannya ya. Kasih lagi ya. Ini kita lihat videonya. Nah, ini angin, ada angin-anginnya masih ada. Nah, kita lihat data teknisnya aja. Ternyata dapat 0,9 sekian. Padahal tadi pakai selang ini dapat 0,6. Nah, tekanannya lebih turun. 0,60 PSI tadi kan dapat 80 ya pakai selang itu ya. Artinya mesinnya bekerjanya lebih ringan ketika pakai selang lebih besar. Nah, di ujung tekanannya turunnya cuma sedikit. Ini dapat 50-an PSI. Jadi hampir nggak turun ketika dia pakai selang kompresor. Lihat ya. Oh. Di situ 60 kurang dikit, ini 55-an. Jadi tekanannya nggak banyak turun ketika pakai selang kompresor. Di ujung seperti ini dengan nozzle seperti ini. Ini 12 volt ya. Kita uji dengan maksimum. Ternyata malah turun. Ininya malah turun 0,8, 0,9. Jadi tidak direkomendasikan dengan 16 volt. Seperti itu. Segini sudah cukup tuh, 10 volt udah dapat 9. Artinya voltase ini sudah cukup di 9. Ini tegangannya seperti itu. Nanti kita coba dengan nozzle yang lain. Ini sedikit agak lebih lama cut-off-nya. Karena selangnya lebih panjang. Bukan lebih panjang, penampangnya lebih luas. Nah, kita coba nozzle bunga yang butuh flow yang besar. Ini 8 titik ya.
Nah, tuh. Cakep ya kalau nozzle bunga lawan itu ya. Ini cuma di kisaran 10,9 volt aja. 10,9 dan flow-nya bisa di atas 1,5 malah. Ini berarti kan flow-nya besar ya. Dia tekanannya agak turun di 40-an, kurang dikit di ujung di 25, turun dikit. Nah, ini kan karena nozzle ini banyak lubangnya jadi butuh flow yang besar ya, butuh flow yang banyak. Nah, setiap nozzle punya karakter. Nah, ini butuh karakter ya, ini butuh cepat habis nih. Kalau airnya seperti ini cepat habis. Jelas 1, liter per menit. Nah, seperti itu kelihatannya. Jadi kita coba satu lagi nozzle yang lain ya, yang mungkin agak di tengah-tengah, yaitu F kali ya. Kipas tadi juga butuh agak banyak kipas flownya. Nah, kita F. Nah, tuh. Ini bagus ketika pakai selang kompresor ya. Nggak seperti yang tadi. Kelihatan ya perbedaannya ya. Ini flownya berapa? 1,3. Modelnya. Flownya 1,3, tekanannya di 40, di 30 sekian, 30 sekian. Nah, ini nozzle F termasuknya butuh air yang cukup banyak. Lagi kipas kali ya. Nah, ini yang kipas. Kipas sangat bagus juga di posisi selang kompresor ini, dia flow tekanannya di 50 sekian. Di sini di ujungnya hampir 60. Jadi ini kelihatan ya bahwa flow airnya tadi berapa ya? 0,8. 0,8. Nah, dari situ terlihat ya bagus kesimpulan bagaimana pengaruhnya penampang selang ini terhadap tekanan yang dilewatkan ke dorongannya. Jadi kalau selangnya makin besar ini makin bagus ya, makin bagus. Tapi kalau lebih besar lagi saya belum tahu ya. Misalnya pakai setelah selang lebih besar tuh kayak mungkin setengah in tuh saya belum uji. Nah, kalau yang ini kan 12 volt, rasanya tidak perlu saya tes ya, karena kan kelihatan ya, dari 16 volt itu jelas dia bisa mewakili 12 volt juga, karena settingannya juga udah sampai 12 volt. Tadi pun kita pakai ternyata di 12, 13 volt, 15 volt, ternyata nggak pengaruh apa-apa kecepatannya. Kecepatan flow dan tekanannya hanya berpengaruh pada berisiknya, mungkin borosnya listriknya. Ternyata nggak begitu pengaruh. Tapi kalau mau coba yang pakai 16 volt ya silahkan, kita akan support. Nah, tapi seperti itu hasil uji cobanya, ternyata pompa ini ya kalau dipaksa di 16 volt, di 14 volt ternyata nggak begitu pengaruh, lebih pengaruh ke berisiknya. Jadi ini batal kita uji. Karena percuma, karena di 12 sama itu kan kita tadi ngetesnya di 12 terus ya. Terus kemudian nozzle-nozzle ini juga punya karakter beda-beda terhadap kebutuhan airnya. Tadi ya terutama yang lubangnya besar ya butuh airnya lebih banyak. Lebih kayak gini lebih banyak dan kelihatan semprotannya lebih tebal, dan otomatis ya ketika selangnya kecil sampai ujung keluarnya lebih sedikit, tekanan terciptanya lebih tinggi, artinya pompanya bekerja lebih keras, lebih boros. Kalau lebih tinggi itu artinya dia bisa jadi akinya akan lebih boros karena dia menekan lebih kuat, tapi yang tercipta di ujung akan turun. Nah, kembali ke pilihan sih, ini kalau 100 meter, kalau 50 meter pastinya lebih ringan. Nah, kalau 100 meter selang lebih besar itu lebih rekomen, misalnya selang PU-nya yang 10 mili, tekanannya lebih turun sedikit. Nah, itu aja review ulang paket X10 series dari Tukura TV. Mudah-mudahan memberikan jawaban ya seperti apa kendala permasalahan-permasalahannya, dan juga kesimpulannya. Jadi mau pakai nozzle-nya sangat mempengaruhi, tipe-tipenya juga, selangnya sangat pengaruh. Kalau voltasenya saya rasa di 12 volt sudah cukup memadai. Sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, subscribe buat yang belum subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu, sukses semuanya. Terima kasih.